Lorongnya ada di sisi dalam tempat tidur. Benar ada lorong rahasia. Ikut aku. Cepat pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tadi terpaksa, aku tidak bermaksud menghina. Sial, kita terjebak. Bocah pencuri, hari ini kau akan mati di sini. Masih ada teman menemanimu, beruntunglah kau. Cheng Kun, kemarilah kau. Jiangon buang-buang tenaga, diamlah di sana menunggu ajal. Tuan muda. Kita tidak saling mengenal. Mengapa kau begitu baik padaku? Apa? Aku hanya pelayan rendahan. Kau yang mulia, tapi berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Mulia apa? Aku sama sepertimu, manusia biasa. Aku tidak lebih berharga darimu. Apalagi kau seorang perempuan. Tentu saja aku harus menjagamu. Penjahat ini setelah terluka parah masih bisa menggeser batu besar. Pasti luka dalamnya bertambah parah, tidak bisa lari jauh. Mari kita cek ke sini, pasti ada jalan keluar lain. Ayo. Sepertinya Cheng Kun sengaja menjebak. Untuk memancing kita ke sini. Aku seharusnya tidak membawa tuan muda masuk lorong rahasia. Ini membahayakanmu. Aku tidak marah padamu, juga tidak menyalahkanmu. Aku yang memintamu membawaku ke sini. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Namaku Xiao Zhao. Aku dengar Nona memanggilmu kakak Wuji. Nama aslimu Wuji? Nama keluarganya Zhang, Zhang Wuji. Rantai besimu ini kelihatannya mengganggu. Bagaimana kalau aku bantu memutuskannya? Jangan, tuan dan Nona akan marah. Bilang saja aku yang memutuskannya, aku tidak takut mereka marah. Tunggu sebentar. Tutup matamu. Tidak apa-apa. Setelah keluar, paman yang akan ambil kunci untukmu. Pasti akan membukakannya untukmu. Tuan muda, mengapa ada begitu banyak tong kayu di sini? Untuk apa ini? Tidak tahu apa isinya ya? Ini bubuk mesiu. Cheng Kun bilang akan meledakan puncak cahaya. Sepertinya ini persiapannya. Cheng Kun adalah biksu tadi. Tuan muda, kita bisa menggunakan bubuk mesiu ini untuk meledakkan batu besar yang menghalangi jalan keluar. Tidak boleh. Ini terlalu berbahaya jika tidak hati-hati. Kita bisa hancur lebur. Ayo kita pergi dari sini. Xiao Zhao. Sepertinya ini adalah pintu batu. Ayo.
Ini mungkin tulang belulang pasangan Yading Tian. Sepertinya ini adalah ujungnya. Tidak tahu apakah ada jalan keluar lain. Selamat, Tuan Muda. Ada apa? Ini adalah teknik rahasia tertinggi dari ilmu bela diri Minjiao. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kamu tahu rahasia di kulit domba ini? Tuan dan Nona pernah membicarakannya, aku tidak sengaja mendengarnya. Tapi mereka adalah anggota Minjiao. Jadi mereka tidak berani melanggar aturan untuk mencari di terowongan rahasia. Oh ya, ada surat di sini. Mungkin ini surat dari pemimpinnya untuk Nyonya ya? Sayangnya, Nyonya ya belum sempat membukanya sebelum meninggal. Bagaimana kalau kita buka saja? Mungkin pemimpin ya punya wasiat. Takutnya tidak sopan. Jika pemimpin ya punya keinginan yang belum terpenuhi, Tuan Muda bisa membacanya lalu menyampaikan ke Tuan dan Nona. Biarkan mereka membantu memenuhi keinginan pemimpin ya, itu juga hal yang baik. Baiklah. Untuk Nyonya yang terhormat. Sejak Nyonya bergabung dengan keluarga kami, Nyonya selalu murung. Aku yang kasar dan tidak berbakat tidak bisa membahagiakan Nyonya. Semoga Nyonya memaafkanku di saat perpisahan ini. Wasiat Pemimpin E. Generasi Ko Sanshar memerintahkanku untuk menyempurnakan teknik Qian Kun dan Nuo Yi, dan memimpin anggota ke markas besar di Persia untuk mengambil kembali Sacred Fire Token. Meskipun ajaran ini berasal dari Persia, tapi sudah berakar dan berkembang di Tiongkok selama ratusan tahun. Sekarang pasukan Yuan menduduki tanah kita. Kami bersumpah untuk melawan sampai akhir. Tidak ol memetuhai perintah tidak masuk akal dari markas besar Persia, dan mengakui orang Yuan sebagai tuan. Jika Sacred Fire Token kembali ke tangan kami, Minjiao Tiongkok bisa setara dengan markas besar Persia. Ternyata pemimpin Yi dan pemimpinnya tidak mau mematuhi perintah markas besar untuk tunduk pada dinasti Yuan. Mereka adalah pria berani dan berprinsip. Sekarang teknik rahasia tingkat 4 baru selesai. Lalu mendengar tentang Cheng Kun. Darah mendidih tak terkendali. Tenaga hampir habis, Agel menjemput. Ini takdir. Ternyata saat pemimpinnya menulis surat ini, sudah tahu urusan gelap Nyonya ya dengan Cheng Kun. Cheng Kun dan Nyonya ya. Mereka sepasang kekasih yang juga saudara seperguruan. Setelah Nyonya ya menikah dengan pemimpinnya, diam-diam berselingkuh dengan Cheng Kun di terowongan rahasia ini. Ketika pemimpinnya mengetahui, latihan silatnya kacau hingga tewas. Nyonya ya pun bunuh diri karena merasa bersalah. Ini salah Nyonya ya. Kalau memang mencintai Cheng Kun, seharusnya jangan menikah dengan pemimpinnya. Kalau sudah menikah dengan pemimpinnya, seharusnya jangan selingkuh dengan Cheng Kun. Nyawa di ujung tanduk, gagal memenuhi amanah pemimpin. Aku pendosa bagi sekte ini. Harap Nyonya bawa wasiatku. Kumpulkan duta cahaya, 4 raja pelindung, komandan bendera 5 unsur, 5 penyendiri, umumkan wasiatku. Siapapun yang menemukan api suci, Akan jadi pemimpin ke 34. yang menentang hukum mati. Xiesun ditunjuk sebagai pemimpin sementara untuk urusan penting sekte. Rupanya pemimpinnya sudah merencanakan. Ayah angkatku Xiesun jadi pemimpin sementara. Xiesun adalah ayah angkat Tuan Muda. Sayangnya, Nyonya ya sudah meninggal sebelum baca surat ini. Ayah angkatku ahli ilmu sastra dan bela diri. Andai ikut wasiat pemimpin ya jadi pemimpin sementara. Sekte Ming takkan terpuruk begini. Ilmu pemindahan langit bumi sementara dikelola Xiesun. Untuk diserahkan ke pemimpin baru, besarkan sekte kita, usir dinasti Yuan. Lakukan kebajikan,
Basmi kejahatan, sebarkan cahaya suci ke dunia. Pemimpin baru harus ingat pesan ini. Dari wasiat pemimpinnya. Tujuan sekte Ming sungguh mulia. Sayangnya 6 sekte besar picik. Terus menyusahkan sekte Ming. Sungguh tak seharusnya. Aku gunakan sisa tenaga. Untuk mengganti bata dan mengirang cingkuan. Nyonya bisa gunakan peta terowongan untuk kabur. Tak ada yang bisa. Tanpa ilmu pemindahan langit bumi. Tak ada yang bisa buka batu di posisi Wuang. Nanti saat ada pahlawan yang kuasai. Talangka dan cingkuan sudah jadi debut. Ding Tian dengan hormat. Ternyata pemimpinnya ingin mengurung Cheng Kun di ruang rahasia. Dan mati bersamanya. Sayangnya, dia meninggal karena kesalahan dalam latihan. Dan Nyonya ya juga bunuh diri. Membiarkan Cheng Kun bebas hingga sekarang. Suratnya mengatakan ada peta lengkap jalan rahasia. Untung ada peta ini, kita bisa keluar. Satu-satunya pintu keluar ini ditutup oleh Cheng Kun. Pemimpinnya pernah berkata dalam suratnya, asal menguasai seni Qian Kun dan Wo Yi, bisa mendorong pintu batu keluar. Tapi di dunia ini, hanya Paman yang pernah melatihnya. Bahkan dia sendiri bilang kemampuannya masih kurang. Apalagi, kita juga tidak tahu di mana posisi Wuang. Peta ini tidak menandainya, bagaimana kita bisa menemukannya? Posisi Wuang adalah salah satu dari 64 posisi Fu 11. Qian berakhir di tengah siang, Kun berakhir di tengah malam. Yang di selatan, Yin di utara. Kalau begitu, posisi Wuang adalah antara posisi Ming Yi dan Sui. Seharusnya di sini. Pintu keluar seharusnya di luar sini. Ayo. Ternyata benar. Meski aku tidak bisa Qian Kun dan Wo Yi, tapi aku bisa Jiu Yang Shen Gong. Bisa dicoba. Sangat indah. Kamu bohong. Nyanyianku apa bagusnya? Lagu ini siapa yang buat? Lagu ini aku dengar waktu kecil, lalu aku ingat. Tidak tahu siapa yang membuatnya. Ibuku dulu sering menyanyi untukku. Nyanyiannya sama indahnya dengan kamu. Aku sangat berharap bisa mendengarnya lagi. Lalu kenapa dia tidak menyanyi? Dia sudah meninggal. Aku tidak akan pernah lupa. Sebelum ibuku meninggal, pandangan matanya yang menatapku. Konon dia juga dibunuh oleh Cheng Kun.
Ayah angkatku karena Cheng Kun membunuh banyak orang. Banyak musuh yang dibuatnya. Kemudian banyak orang di dunia persilatan memaksa orang tuaku dan ayah angkatku memberitahu keberadaan mereka. Orang tuaku tidak mau memberitahu. Akhirnya mereka bunuh diri bersama. Tuan muda, asal kamu mau mendengar, aku akan menyanyi untukmu setiap hari, ya? Tuan Sang, bagaimana kalau kamu juga mencoba latihan seni bela diri Qian Kun Dai? Siapa tahu kamu sangat pintar dan bisa menguasainya dengan cepat. Setiap pemimpin sebelumnya memiliki kecerdasan luar biasa. Mereka menghabiskan seumur hidup tapi hanya sedikit yang berhasil menguasainya. Aku hanya dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin melebihi mereka? Lagi pula kita terjebak di sini tanpa kegiatan, latihan sebanyak mungkin. Cobalah saja. Qian Kun Dai adalah tentang membalikkan kekerasan dan kelembutan. Yin dan Yang. Dua energi Qian Kun. Xiao Zhao. Sepertinya aku berhasil menguasai tingkat pertama. Benarkah? Tingkat pertama bisa dikuasai secepat itu? Tingkat pertama ini hanya tentang mengatur aliran energi dan gerakan, serta teknik mengubah posisi. Ditambah aku memiliki Jiu yang Shengong, tidak terlalu sulit kok. Tingkat pertama ini, orang berbakat bisa menguasainya dalam 7 tahun, yang biasa dalam 14 tahun. Tuan Shang memang sangat pintar, bisa menguasainya secepat ini. Coba lanjutkan ke tingkat kedua. Tingkat kedua, orang berbakat bisa menguasainya dalam 7 tahun. Yang biasa dalam 14 tahun. Jika setelah 21 tahun tidak ada kemajuan, jangan lanjutkan ke tingkat ketiga. Agar tidak terkena Ki Deviation yang tak tersembuhkan. Guru, apakah semua sekte sudah sampai? Wudang sudah menghancurkan Dewoki, Shaolin dan lainnya akan menyusul. Baik, hari ini kita akan menghancurkan Guangmingding. Ya! Purak, Empat Divisi, Rui Jinqi, Hongshui Qi, Yehui Qi. Semua sudah jatuh. Ayah, 6 sekte besar hampir menyerang ke atas. Tenang. Jangantakut. Parenta. Suruju Mu Qi Dan, Ho Tu Qi bertahan mati-matian di Guangmingding. Markas utama tidak boleh jatuh. Ju Muki dan Ho Tu Qi sudah menderita korban besar. Pemimpin dan wakil Hou Tuki juga gugur. Mungkin tidak bisa bertahan lama. 2 jam. Kita hanya butuh 2 jam untuk pulih. Bertahan sampai mati. Ya. Lao Deo. Masih bisa nggak? Setengah jam cukup, si dingin. Susah banget ngomong? Tunggu, semuanya. Raja Kelelawar. Sudah bertahun-tahun berkelahi. Sekarang kita akhirnya bisa berjuang bersama. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Tunggu mereka naik. Aku akan menghisap darah mereka sampai kenyang. Roh suci pemimpin akan berterima kasih, karena kita menjaga api suci Ming. Berkorban untuk agama.
Tuan Muda. Tuan Muda, kamu baik-baik saja? Tuan Muda, lapisan kelima sudah berhasil dikuasai. Qian Kun dan Wei ini memang teknik yang luar biasa. Bisa mengeluarkan potensi yang terpendam dalam tubuh. Seperti dalam situasi genting. Yang biasanya tak kuat angkat apa-apa, bisa mengangkat batu seberat 1000 kaki. Qian Kun dan Wei bisa mengeluarkan kekuatan yang biasanya tak bisa dikeluarkan. Oh ya, Sudah berapa lama aku latihan lapisan kelima ini? Kira-kira setengah jam. setengah jam? Baik, kita lanjutkan. Tuan Muda, kamu masih mau latihan? Lebih baik istirahat dulu. Tidak apa-apa. Aku merasa sangat nyaman. Ayah. Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan. Bendera 5 elemen hampir tak bisa bertahan. Teman-teman, tambah tenaga. Cepat sampai di puncak cahaya. Ya. Kalau tidak, kita terlambat, 6 sekte akan menyerang puncak cahaya. Menangkap tokoh-tokoh penting. Aku, Yin Tiancheng. Meskipun pernah berselisih dengan beberapa orang dari Mingjiao, Tapi Mingjiao adalah tempat kelahiranku. Hatiku selalu kembali ke sana. Jika Mingjiao dihancurkan hari ini, maka Tian Yingjiao kami juga tak bisa bertahan sendiri. aku, Yin Tianzeng, bersumpah kepada langit. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama Mingjiao. Saudara, markas besar dalam Hidden Darat. Cepat ke puncak cahaya. Ya. Mundur cepat. Kamu mau memberitahu 6 sekte, ya? Kalau begitu, aku tak bisa memaafkanmu. Ye Wang, kamu kenapa? Ayah. Tampaknya orang ini memiliki kemampuan yang tinggi. Baru saja aku terkena tusukan jarinya. Sekarang aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Menyerang seluruh tubuhku. Apakah ini ilmu Jari Yin? Ilmu Yaryin. Shenkuan dan Nua Yi. Dilatih dengan tubuh yang murni dan energi yin murni, menyatu dalam latihan ganda. Berjalan sesuai keinginan. Tidak menggunakan pikiran dan tanpa pikiran. Tidak menggerakkan tubuh, hanya menggunakan niat. Niat bergerak, tubuh menjaga, maka jiwa pun terjaga. Tuan Muda.
Apa yang terjadi denganmu? Kamu tadi terlihat sangat menderita. Aku pikir kamu mengalami gangguan energi. Aku sangat ketakutan. Aku baik-baik saja. Tapi, aku berhasil melatihnya. Apa? Tingkat ke-7 sudah berhasil kukuasai. Namun metode tingkat ke-7 jauh lebih sulit dibanding tingkat sebelumnya. Ada 19 kalimat yang benar-benar tidak bisa kupahami. Belum sepenuhnya berhasil. Tuan muda bisa mencapai akhir kitab ilmu dalam waktu singkat. Sudah sangat luar biasa. Kamu benar-benar jenius dalam ilmu bela diri. Jika bicara tentang jenius ilmu bela diri, aku masih jauh dari itu. Murid Shang Wuji. Secara tidak sengaja melihat kitab Qian Kun dan Wo Yi dari Ming Jiao. Awalnya hanya keluar dari kesulitan dan bertahan hidup. Bukan berniat mencuri ilmu bela diri dari sekte ini. Setelah bebas hari ini, akan menggunakan ilmu ini untuk membantu sekte ini sepenuhnya. Tidak berani mengkhianati kebaikan para pendahulu sekte yang menyelamatkanku. Para pendahulu sekte di atas. Mohon lindungi Tuan Zhang untuk membangun kembali Ming Jiao. Mengagungkan nama besar para leluhur. Aku bukan anggota Ming Jiao. Guru besar sudah memberikan peringatan jelas. Tidak berani bergabung dengan Ming Jiao. Tapi setelah melihat wasiat pemimpinnya hari ini, sungguh memahami bahwa tujuan Ming Jiao sangat mulia. Murid akan berusaha sekuat tenaga. Menjelaskan kesalahpahaman bertahun-tahun kepada 6 sekte besar. Mengakhiri perselisihan di antara kedua pihak. Tuan muda, kita berhasil. Ayo pergi. Amit Ba. Yuanzhen. Bawa jenazah keponakan Yuanzhen. Serang puncak cahaya. Bendera 5 elemen sudah jatuh semua. 6 sekte besar sudah menyerbu sampai depan markas besar. Bajingan-bajingan ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka masuk. Kekualai. Menginjak mayatku yang siau. Tunggu dulu. Kita sekarang terluka parah begini. Bukankah sama saja bunuh diri? Waktu pertama kali masuk Ming Jiao, aku sudah bersumpah. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan orang-orang ini menginjak tanah suci setengah langkah pun. Kita baru saja terjebak tipu daya Yuanzhen. Jangan bicara tentang 6 sekte besar. Bahkan sekte-sekte kecil yang dulu kita anggap remeh. Sekarang bisa dengan mudah membunuh kita. Kita harus mengungsi dari sini sekarang. Sembuhkan luka dulu, baru balas dendam ke 6 sekte besar. Sudian. Markas besar adalah pondasi Ming Jiao. Jika markas besar hancur, API suci padam. Apa bedanya dengan kehancuran Ming Jiao? Lebih baik mati berperang Daripada mundur tanpa bertempur. Apa dengan kamu pergi bisa menyelamatkan Ming Jiao? Apa dengan kamu pergi bisa menyelamatkan api suci di markas besar? Sudah kubilang. Kalau kamu takut mati, kamu bisa pergi sendiri. Yang Xiao. Kamu bilang siapa yang takut mati? Kalau aku takut mati, but apa aku duduk di sini? Kalian masih ingat sumpah kita? Waktu pertama masuk Ming Jiao, Sudian. kamu yang bilang. Sidiap murid Ming Jiao. Harus memuliakan Ming Jiao. Tanpa pamrih. Mati tanpa penyesalan. Rupanya kamu masih ingat. Menurutku yang Xiao benar. Pasukan bendera 5 elemen sudah gugur dengan gagah berani.
Bukankah semua ini untuk mempertahankan markas besar? Kalau bukan karena mereka menghalau musuh untuk kita, kita mungkin hanya bisa menunggu mati. Kalau kita tidak bertahan di markas besar, tidak bertempur habis-habisan dengan 6 sekte besar. Pantaskah kita menghadapi saudara-saudara yang sudah gugur? Yang Xiao. Wei Yuk Xiao. Aku, Zhou Dian, kali ini benar-benar kalah oleh kalian. Baiklah, Kalau Bejitu, biarkan kita. bertarung habis-habisan melawan 6 aliran besar. Selama Ming Jiao masih bernafas, Kami akan menjaganya agar api suci tidak padam. Tubuhku yang terluka, api suci yang berkobar, lindungilah Mingjiaku. Mati pun takkan ku sesali. api suci yang berkobar, bakarlah tubuhku yang terluka. Lindungilah Mingjiaoku, mati pun takkan ku sesali. Amit ba. Kultus iblis telah melakukan banyak kejahatan. Marika pantas menerima hukuman. Hari ini kita akan membasmi iblis, jangan tinggalkan satapan. Bana. 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 Siapa yang berani? Bagaimana ini? Tanah suci Mingjiaku, mana bisa ditolerir orang asing menginjak-injaknya? Yin Tianzan. Hari ini 6 aliran besar mengepung puncak cahaya. Tidak ada urusan dengan Tianjia kalian. Pergi sana. Pergi. 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 Kalau mau masuk juga boleh. Tapi harus hancurkan Tianjia kami dulu. Jangan pura-pura tidak tahu diri. Minuman apapun boleh. Murid-murid Tiny Ingjio, dengarkan perintah. Hari ini, Tiny Ingjio dan Mingjiao hidup mati bersama. jika ada yang berkhianat, manusia dan dewa akan menghukumnya. Bana. Ayah. Yuan. Pergi. Semuanya, jangan buang waktu di sini, ayo kita serbu masuk. Serbu masuk. Maju. Maju. Serbu masuk, maju. Raja Lang Alis Putih. Kalian juga datang. Bagaimana mungkin aku tidak datang saat Mingjiao dalam kesulitan? Mingjiao adalah akarku. Yang sebelumnya banyak bersalah. Di sini aku meminta maaf. Yang Zuoshi, silakan bangkit. Sekarang mari kita bersatu padu. Mempertahankan Mingjiao. Bersatu padu, mempertahankan Mingjio, siap mati.
Selama aku masih bernafas, aku akan mempertahankan Ming Jiao dengan nyawaku. Raja Lang. Tuan muda, kita akhirnya keluar. Ya. Ayo kita pergi. Baik. Tuan, lihatlah. Mereka sudah menyerang puncak cahaya. Ayo kita naik ke gunung. Pemimpin Yen, kekuatanmu sudah habis. Untuk apa menambah korban? Di antara kami, pengikut Meng, tidak ada yang takut mati. Untuk melindungi API Susi Mingjiao kami, hari ini, pasti akan bertarung. Sampai titik darah penghabisan. Pahlawan Zhang. Dengan orang-orang jahat ini, tidak perlu banyak bicara. Hari ini kita akan bersama-sama menghancurkan. Musnahkan Ming Jiao sampai ke akar-akarnya. Kami adalah orang-orang jahat Ming Jiao. Lalu kalian yang disebut aliran benar, apa? Berubah-ubah dan menindas yang lemah. Perbuatan kalian hari ini pasti akan ditertawakan dunia. Jika benar-benar punya kemampuan, majulah. Hadapi In Tianjing, satu lawan satu. Jika aku kalah, itu berarti langkah memang adil. Memang ingin menghancurkan Ming Jiao kami. Jika kalian yang disebut aliran benar kalah, segera pergi dari puncak cahaya. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Guru, jika hari ini kita menang dengan cara tidak adil, juga akan menimbulkan omongan. Lebih baik ikuti keinginan senior Yin. Ini juga tidak merusak nama baik aliran benar kita. Baik. Bayarkan orang-orang jahat Ming Jiao ITU. Orang-orang seset. Mati dengan hati yang puas. Guru, biarkan murid yang memulai. Pahlawan Zhang, silakan. Zhang tidak akan sungkan. Ini. Bagaimana ini dihitung?
Senior Yin memiliki kungfu yang luar biasa. Saya sangat kagum. Kungfu internal pahlawan Sang sangat hebat. Aku Tidak bisa menandingi. Anda adalah senior dari menantuku. Apakah hari ini harus ada pemenang? Tadi Murid mundur satu langkah. Sudah kalah setengah langkah. Kalah. Bagaimana bisa kalah? Benar. Raja Yin memang tidak mengecewakan. Benar. Bagaimana bisa bertarung lagi? Pemimpin Yin. Karena Anda baru saja menyebut kakak kelima sang saya, maka saya ingin menyelesaikan hutang lama dengan Anda. Kakak kelima sang dan kakak ketiga Yu saya. Semua dibunuh oleh sekte Lang Surgawi Anda. Guru saya yang mulia sangat pemaaf dan tidak menuntut lagi. Tapi Moshengku tidak pernah melupakannya. Saya berharap segera menentukan ketelan untuk mereka. Pemimpin Yin. Maafkan saya. Terima kasih atas kebaikan senior. Telah mengalah. Senior Yin. Kali ini 6 sekte besar menargetkan sekte Ming. Sekte Lang Surgawi sudah memisahkan diri dari sekte Ming. Semua orang di dunia persilatan tahu. Senior Yin, mengapa Anda ikut campur dalam masalah ini? Saya menghargai niat baik pendekar Song. Sebagai salah satu dari 4 raja pelindung sekte Ming. Saat sekte Ming dalam kesulitan, bagaimana bisa saya berdiam diri? Saya akan melindungi sekte dengan tubuh saya. Pendekar Song. Silakan. Senior sudah bertarung melawan beberapa orang. Sekarang bertarung tidak adil. Kita hanya akan menguji jurus. Tidak membandingkan kekuatan. Pendekar Song. Karena Anda terlalu baik hati, maka saya, Tang Wenliang, akan bermain dengan si Tua Yin. Cobalah beberapa jurus dari sekte saya. Ini terlalu kejam. Paman ketiga, kakak ketiga, cepat. Paman ketiga. Paman ketiga. Tua Yin, saya, Zong, akan menyelesaikan hadang lama dengan Anda. Saud era Zong. Pemimpin Yin sekarang sudah terluka parah. Jika Anda menyakitinya sekarang, itu bukan kemenangan yang terhormat.
Luka parah apa? Orang sekte iblis ini hanya berpura-pura dan berlagak. Dia sudah memotong anggota tubuh adik ketiga saya, ini adalah urusan antara sekte Dong dan sekte Elang Surgawi. Mengapa sekte Udang ikut campur? Benar. Tinju tujuh luka saudara, zong terkenal di seluruh dunia. Pemimpin Yin sudah dalam kondisi seperti ini. Bagaimana bisa menahan 3 pukulan dari Kak Zong? Pahlawan Yu. Sebelum 6 sekte datang ke barat, kita sudah bersumpah. Sekarang kau malah membantu pemimpin sesat ini? Segala hal di dunia harus berdasarkan kebenaran. Tak peduli sekuat apa sekte Udang, kau tak bisa bertindak semena-mena. Kau. Kak Zong. Sekarang adalah saatnya kita Menentukan hidup mati dengan Ming Jiao. Kita hanya menantang Ming Jiao. masalah antara sektor mo dan Tiny Injio, harap diselesaikan nanti. Kau. Senior In. Tolong pimpin penjakutmu turun gunung. Baiklah. Jika aku tak bisa menyentuh Tianjing Jiamu, maka aku akan hancurkan tablet pemimpin Ming Jiao. Padamkan API Susi Ming Jiamu. Ayah. Raja Lang. Para pahlawan. Ming Jiao sudah habis waktunya. Bunu semua sisa-sisa mereka di sini. Setelah semuanya selesai, sekte Udang mencari ke timur. Sekte Mei mencari ke barat. Jangan biarkan satu pun lolos. Sekte Kunlun siapkan api. Bakar sarang Ming Jiao. Murid Shaolin ambil alat ritual. Bakakan mantra untuk arwah. Doken para pahlawan enam, sekt dan penjakut Ming Jiao. Hapus semua dendam. Ya. Tubuhku yang rapuh. Api suci yang berkobar. Hidup apa artinya bahagia? Mati apa artinya sakit? Bakar tubuhku yang rapuh. Api suci yang berkobar. Hidup apa artinya bahagia? Mati apa artinya sakit? Berbuat baik hapus kejahatan demi terang. Berbuat baik hapus kejahatan. Berbuat baik hapus kejahatan demi terang. Suka duka kembali ke debu. Kasihanilah kami, manusia penuh derita. Sial. Pergi. Pemimpin Yin, aku antar kau sebentar. Kakak kedua. Kak Wuji. Wuji. Kalian tega memperlakukan orang tua yang terluka parah seperti ini. Tidak takut dicemooh oleh orang-orang di dunia ini? Kamu siapa? Kenapa ikut campur? Aku Zeng Aniu. Nyawa orang tua ini milikku, minggir kalau tidak mau mati. Terima kasih, adik. Hati-hati. Keluarga Zhong.
7 pukulan mematikan dari sekte kalian tidak ada apa-apanya. Ayo kita bertarung lagi. Baik. Kalau berani, terima 3 pukulan 7 pukulan mematikanku. Senior Yin. Biarkan murid muda ini menerima beberapa pukulan untuk dulu. Jika murid muda kalah, senior masih bisa bertarung nanti. Adik. Kamu tidak seperti anggota sekt kami, Bol Tahu. Kamu murid siapa? Aku bukan dari Minjiao, juga bukan dari Tianjingjia. Tapi sudah lama mengagumi senior. Hari ini bisa bertarung berdampingan denganmu adalah kehormatan bagi murid muda. Kamu anak kecil yang belum kering air liur. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya 7 pukulan mematikan dari sekteku. Sudah lama mendengar nama senior. Biksu Suci Shaolin, Master Kongjian. Bukankah tewas di bawah 7 pukulan mematikan sekte kalian? Bagaimana bisa 7 pukulan mematikan? Tidak mungkin. Seks Kong Tong, bagaimana bisa begini? Biksu Suci Kongjian Dipuna Ola Penjahat, Sia Sun. Semua orang di dunia persilatan tahu apa hubungannya dengan sekte kami? Kamu bilang Xie Sun yang membunuh. Kamu lihat sendiri. Tidak. Lalu kenapa bilang Xie Sun yang membunuh? Dan menuduhnya? Tempat Biksu Suci Kongjian meninggal. Tertulis, Cheng Kuan membunuh Biksu Suci Kongjian di sini. 9 karakter darah. Xie Sun meninggalkan kasus berdarah di mana-mana. Bahkan memalsukan nama gurunya. Semua orang di dunia persilatan tahu, apa yang meragukan? Boleh tanya. Kamu lihat sendiri Xie Sun yang menulisnya? Ini. Huruf-huruf ini semua orang bisa tulis. Kalau aku bilang ini ditulis oleh sekte Kong Tong, mau apa? Kamu. Menulis itu mudah. Tapi latihan kungfu itu sulit. Master Kongzi. Berani tanya, Biksu Suci Kongjian. Benar-benar dibunuh oleh tinju 7 luka sekte Qiang, bukan? Ahmed Ba. Dan Raja Singa Emas Xie Sun bukan dari sekte Kong Tong, bukan? Ini. Keluarga Zeng, siapa yang suruh kamu bertindak di sini? Tidak ada yang menyuruhku. Aku hanya berharap 6 sekte besar dan Minjiao berhenti berperang. Berhenti berperang? Bagaimana mungkin? Siapa ini? Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin? Hanya dengan kamu? Coba hadapi tinju 7 lukaku dulu. Senior Zong. Tinju 7 luka lebih banyak mudaratnya, sebaiknya jangan dilatih lagi. Omong kosong. Tinju 7 luka adalah jurus andalan sekte kami. Bagaimana bisa dikatakan merugikan diri sendiri? Dulu, leluhur pemimpin kami, Tuan Mu Lingzi, dengan tinju 7 luka mengguncang dunia dan terkenal seantero negeri, hidup sampai usia 91 tahun. Bagaimana bisa dikatakan merugikan diri sendiri? Kamu benar-benar ngawur. Senior Mu Lingzi pastinya memiliki tenaga dalam yang hebat, jadi wajar bisa melatihnya. Tidak hanya tidak merugikan, tapi menurutku, jika tenaga dalam senior belum mencapai tingkat itu, memaksakan diri melatihnya, mungkin pada akhirnya sia-sia. Maksudmu, tenaga dalamku belum cukup? Berani tanya, saat senior melatih tinju 7 luka, titik Yunmen, titik Wuli, titik Kingling, apakah terasa nyeri samar? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana dia tahu ilmu bela diri sekte Kong Tong? Kakak kedua. Buang waktu saja dengan anak ini. Dia meremehkan tinju 7 luka kita. Biarkan dia merasakan tinjuku. Ilmu baja tak terkalahkan dari sekte Shaolin. Kamu dari Shaolin? Bagaimana dia bisa ilmu Shaolin? Aku tidak termasuk sekte manapun. Pahlawan muda Zeng. Bisa merasakan 3 pukulan 7 luka dari saya?
Kalian menindas yang lemah dengan jumlah yang banyak. Apa itu namanya pahlawan? Xiao Shao. Pukulan 7 luka tidak bisa melukai saya. Tenang saja. Bolehkah saya bertanya, titik aku di bawah senior? Apakah sudah tidak terasa sakit lagi? Ilmu silat young hero, benar-benar luar biasa. Baru tadi saya kurang sopan, tapi young hero tidak memendam dendam. Bahkan menggunakan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka saya. Kebaikan hati yang membalas kejahatan dengan kebaikan seperti ini. Saya sangat berterima kasih. Senior, cepatlah bangun. Jika senior percaya pada saya, setelah urusan hari ini selesai, saya akan berusaha menolong. Hanya saja, 8 meridian ajaib senior Zong saat ini terguncang hebat. Harus segera beristirahat dan mengatur napas. Saya berterima kasih pada Yang Hero Zeng. Senior, silakan gunakan salep Uyang Wulong dari sekte Anda. 3 ramuan berharga dari sekte Wudang. Dan bubuk Yuzen dari sekte Huashan untuk dikonsumsi. 2 bulan kemudian, anggota tubuhnya akan pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak. Zeng, kamu menyembuhkan tulangku yang patah, Tang sangat berterima kasih. Kebaikan ini akan kubalas di kemudian hari. TAPI. Permusuhan antara sekt Kong Tong dan Kultus Iblis. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan sedikit kebaikanmu. Para senior, tolong dengarkan kata-kata saya. Permusuhan antara kalian dan Ming Jiao. Semuanya dimulai oleh Cheng Kun. Kalian semua terjebak dalam tipu dayanya. Terjebak? Bagaimana mungkin? Cheng Kun memiliki dendam pribadi dengan pemimpin Ming Jiao, Ya Dingtian. Jadi dia berusaha mati-matian menghancurkan Ming Jiao. Sayangnya, kemampuannya terbatas. Jadi dia menghasut 6 sekte besar untuk bermusuhan dengan Ming Jiao. Dia menggunakan muridnya, Xie Sun, untuk menciptakan permusuhan antara Ming Jiao dan 6 sekte. Agar Xie Sun menjadi pembunuh kejam. Dia tidak segan membunuh 13 anggota keluarganya. Tadi malam Cheng Kun menyusup ke markas Ming Jiao dan mengakuinya sendiri. Pembantu Qiriang, Raja Kelelawar Wei, 5 penyebar, dan yang lain semuanya mendengarnya. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Jika aku berbohong sedikit pun, semoga aku dihukum berat. Kita harus mencari tahu, pahlawan Zeng. Lalu, di mana Cheng Kun sekarang? Cheng Kun kemudian bergabung dengan kuil Shaolin dengan nama Dharma Yuan Shen. Shaolin? Shaolin mana? Shaolin yang itu? Murid Yuan Shen adalah murid langsung dari seniorku, Kong Jian, yang sangat berbakti. Pengetahuannya tentang Buddha sangat dalam. Selain ekspedisi terakhir ke Ming Jiao, dia tidak pernah keluar dari kuil selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Cheng Kun si tangan petir? Tuan Zeng, jangan bicara sembarangan di sini. Jangan fitnah sekt Shaolin kami. Biksu, jangan marah. Minta Yuan Shen keluar untuk berhadapan. Maka kebenaran akan terungkap. Murid Yuan Shen telah berjuang keras melawan iblis untuk 6 sekte kami. Dan telah meninggal dengan tenang. Biksu, apakah ini benar? Amit Ba. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak menyangka dia benar-benar mati. Benar-benar mati.
Meskipun Yuan Zheng pantas mendapat hukuman, tapi dia mati tanpa penjelasan. Sekarang tidak ada bukti, kebenaran justru sulit terungkap. Apa yang harus kita lakukan? Chuan Zheng, APA lagi yang ingin kau katakan? Kau masih muda, tapi ternyata hatimu sangat jahat. kau tahu Yuan Shen sudah mati. Lalu kau tunjukkan semua kesalahan padanya. Aku benar-benar tidak tahan melihat ini. Chuan Zheng, maafkan aku. Bocah kurang ajar. Kau lari, bukan bertarung. Baik. Aku akan menerima beberapa jurus dari senior. Jika aku kalah, aku akan patuh pada perintah senior. Tapi jika aku menang, mohon sekte Shaolin mundur dari puncak cahaya. Urusan Shaolin ditentukan oleh seniorku. Tapi, Jika kau bisa mengalahkan jurus cakar naga Shaolin kami, aku akan segera kembali ke kuil Shaolin dan tidak pernah keluar lagi. Siap? Jurus Kakar Naga Shaolin. bagaimana kau bisa menggunakan jurus cakar naga Shaolin kami? Semua ilmu bela diri pada akhirnya sama, membagi-bagi aliran hanya buatan manusia. Sepanjang perjalanan, jurus cakar naga Shaolin ini bukan hanya milik perguruanmu saja. Hati-hati. Chuan Zheng, Hebat. Aku kalah dengan hati yang tulus. Aku selalu sombong. Mengira jurus cakar naga Shaolinku tak terkalahkan di dunia ini. Reputasi cakar naga Shaolin hancur di tanganku. Tangan ini lebih baik dihilangkan saja. Aku mengalahkan guru dengan jurus cakar naga Shaolin. Apa dampaknya bagi reputasi Shaolin? Jika aku tidak menggunakan jurus Shaolin untuk melawan guru. Percayalah, tak ada jurus lain di dunia ini yang bisa mengalahkan guru. Tuan Zheng sangat mulia, aku sungguh kagum. Amit Pao. Kesaktian Tuan Zheng sungguh luar biasa. Aku sangat kagum. Dari perguruan mana engkau belajar? Bisakah kau memberitahuku? Bolehkah aku tahu siapa engkau? Aku adalah ketua Huashan, Xian Yutong.
Tuan Hu pernah menyebutkan orang ini padaku. Dia sangat membencinya. Tuan Zeng selalu menyembunyikan asal-usulnya. Apakah ada rahasia yang sulit diungkapkan? Aku tidak keracunan racun mematikan Di Miaojiang. Juga tidak membunuh adik perempuan sahabat karibku. Apa rahasia yang sulit diungkapkan? Jika Tuan tidak mau memberitahu asal perguruanmu, aku akan menantangmu sendiri. Justru aku yang harus belajar dari senior. Jurus Huashan memang hebat. Tapi Ketua Xianyu membalas budi dengan kejahatan. Jurus tidak tahu terima kasih. Sepertinya tak ada yang bisa menandingimu. Ketua Xianyu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Dulu kau keracunan racun mematikan. Hampir mati. Tuan Hu Qingyu selama 3 hari 3 malam. Tidak tidur untuk menyembuhkanmu, lalu bersumpah persaudaraan denganmu. Mengapa kau begitu kejam? Hingga ingin membunuh adik perempuannya? Orang-orang dunia persilatan mengutamakan balas budi dan balas dendam. Dokter Lembah Kupu-Kupu adalah anggota Min Jiao. Kau menerima kebaikan besar dari Min Jiao. Tapi hari ini malah memimpin murid-muridmu menyerang Min Jiao. Orang seperti kau yang lebih kejam dari binatang. Berani-beraninya kau menjadi ketua perguruan. Omong kosong. Dari mana datangnya racun? Kipasnya beracun. Kakak ini. Tolong aku cepat. Aku kesakitan sekali. Tolong aku cepat. Sakit nah. Gunung Hua yang angkuh dengan reputasi sebagai aliran terhormat. Tak disangka punya keahlian menyebarkan racun dan ilmu sihir. Semuanya lihatlah. Kamu lihat. Kipas ini beracun. Kakak, ini benar-benar beracun. Sebagai ketua aliran terhormat, bisa menggunakan cara yang begitu hina. Tidak malukah kamu? Kumohon, cepat bunuh aku. Aku ingin mengobatimu. Tapi tidak tahu racun apa di kipas ini. Mungkin sulit untuk diselamatkan. Ini racun ulat emas, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Cepat bunuh aku. Aku bisa menyelamatkanmu. Hanya saja kamu harus setuju dengan syaratku. Yaitu apa yang kutanyakan. Kamu harus jujur menjawab. Jika ada satu kata dusta, aku akan berhenti menolong. Biarkan kamu menderita 7 hari 7 malam, sampai daging dan tulang membusuk. Rasanya tidak enak. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkanku, apapun akan kusetujui. Aku setuju semuanya. Kalau begitu jujur katakan padaku. Apa perbuatan salah yang pernah kau lakukan seumur hidupmu? Jujur mengaku. Tidak ada. Jika senior tidak mau bicara, aku tidak bisa menolong. Tunggu sebentar. Aku bicara. Kakak seperguruan Baiyuan, aku menggunakan racun ulat emas. Membanana. Baiyuan adalah kamu yang membunuh. Mengapa bilang dia tewas di tangan Ming Chul? Kakak Pai. Tahu aku menyakiti adik perempuan Hu Qingyu. Aku hanya bisa membunuhnya untuk menutupi. Kakak Pai. Kumohon maafkan aku. Ya, aku yang membunuhmu. Siapa yang menyuruhmu memaksaku begitu keras saat itu? Kalau kau ceritakan soal Nona Hu, guru pasti takkan mengampuniku. Aku terpaksa membunuhmu untuk menutup mulut.
Kakak Bai, maafkan aku. Kakak Bai. Para sesepuh sekolah Huashan. Senior Bai Yuan bukan dibunuh oleh Ming Chult. Perseteruan kalian dengan Ming Chult hanyalah kesalahpahaman. Sekarang kebenaran telah terungkap. Orang ini adalah pengkhianat dari sekte kami. Kami akan membersihkan rumah tangga kami sendiri. Mengapa kau ikut campur? Pertama, aku sudah berjanji akan menyembuhkan racun cacing dalam tubuhnya. Janji harus ditepati. Kedua, perselisihan internal sekte kalian lebih baik diselesaikan setelah kembali ke Huashan. Tidak ada salahnya menundanya sebentar. Halawan Zeng. Kau telah membantu sekolah Huashan mengangkat kebenaran penting. Sehingga keponakan kami Bai Yuan terbebas dari tuduhan palsu. Aku sangat berterima kasih. Tapi kau mempermalukan sekolah Huashan di depan umum. Kami berdua akan mempertaruhkan nyawa tua kami melawanmu. Benar. Kami berdua akan melawanmu sendirian. Kalau kau merasa ini tidak adil, Kalian bisa langsung menyerah. adik, kita usir musuh dulu baru bersihkan rumah tangga. Baik. Dua sesepuh, jika kalian kalah, harap sekolah Huashan berhenti memusuhi Ming Chult. Kami berdua melawanmu sendirian. Pasti kau takkan selamat. Kami berdua punya jurus pedang Liang Yi yang tak terduga. Serangan kebanggan kami tak terhingga. Kami khawatir kau ingin bertarung 1 lawan 1. Tapi karena kau setuju, 1 lawan 2, pasti kau kalah. Jangan ingkar janji, nanti jadi anak anjing. Aku tidak akan ingkar janji. Mohon keringanan dari sesepuh. Jurus pedang kami semakin mematikan saat digunakan. Takkan ada ampun, takkan tawar-menawar, dan takkan berhenti bicara. Bisakah kalian diam sebentar? Tentu saja bisa. Tapi kurasa anak ini baik. Sayang sekali jika langsung dibunuh. Jadi kami ingatkan dulu. Agar dia waspada. Jurus pedang Liang Yi kami Adalah versi terbalik, tak mengikuti pola biasa. Benar? Diam. Biar aku yang bicara. Kalau kau saja. Jangan bilang kami berdua menindasmu. Kamu bertarung dengan tangan kosong, pasti tidak bisa menang lawan pedang ganda kami. Lebih baik kamu pilih senjata. Ayo. Terima kasih, senior. Kalau begitu, junior ini akan menggunakan kipas lipat sebagai senjata. Di dalam kipasmu ada racun ulat emas, kalau sampai tersebar. Itu bisa sangat berbahaya. Senior benar. Kalau begitu, senjata apa yang harus junior gunakan? Biar senior yang tentukan. Biarkan dia dapat keuntungan sedikit. Kalau begitu, aku akan memberinya senjata yang nyaman digunakannya. Terima kasih. Ayo, kalian berdua. Maaf sebelumnya. Junior hanya bercanda dengan kalian berdua. Orang ini sangat ahli dalam bela diri. Zeng, kamu memang berbakat. Kamu mau bagaimana memperlakukan kami, terserah kamu. Junior hanya berharap bisa meredakan perselisihan antara sekolahanmu dengan Ming Jiao. Tidak ada maksud lain. Perseteruan antara Huashan Pai dan Ming Jiao. Bukan urusan anak kecil sepertimu untuk meredakannya. Teknik pedang, Fan Liang Yi, dari Huashan Pai, gerakannya memang tidak buruk. Terima kasih atas pujian Nyonya Hi. Hanya saja, tidak tahu apakah lebih unggul dibandingkan dengan teknik pedang Zeng Liang Yi dari Gunung Pai. Hari ini, kita berempat akan mencoba gerakan pada anak kecil ini. Minggu Jiao membela diri antara Huashan dan Kunlun. Baik. Silicon, Young Hero Zeng. Sudah lama mendengar kehebatan pedang senior, mohon keringanan hati. Silakan Yang Hero Zeng pilih senjatanya sendiri. Terima kasih.
Saya akan menggunakan ranting plum sebagai senjata. Untuk belajar ilmu tinggi dari Huashan dan Kunlun. Ini. Fu Sheng Wu Liang Tianzun. Pendeta Si Huazi. Anak kecil, kamu sangat sombong. Berani tidak menganggap ilmu Kunlun dan Huashan Pai.